Horas madihita saluhutna. Tamulai ma partang yang ngata di bornginon taparade marohata martang yang nahohom mahita di bagasan rohatabe. Amen. Marende mahita tapuji tuhata sian buku ende nomor 110 ayat sada rodi dohot ayat tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma debata ama ni Tuhata Yesus Kristus, nau umpasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang, di bagasan Kristus, dibolati dohita gabe anak tu ibana bahen pamujian dihamuliaon ni asi ni rohana, ale Jahoba si gonggom hami, masa isangapdo goarmu dilihat portibion, haleluya, martangiang mahita. Ale debata si tolusada, debata ama anak dohotodi porbadia, nama dok mauleate mahami tuho, ala ditopa, dipalua, jala diparbadiai hohami hinorhon ni asi dot holong ni rohamna godangi. Sairamoti mahami di bagasan parmaraan, dohot pangunjunan, apuli ami uju marsak, pahehe ami uju tinggang, jala togu hami di hasusuda di bohal nami tuhara jaunmu di banua gijangi. Asa disi pujion nami ho marhite-hite roha dohot hata naib baru. Amen. Epistel dihita di partang yang ngata di bornginon imasian sada musa sada. Ayat 26 rodi ayat 30 sada. Tajahama margati soring. Dungi makuring muse madebata.
tolema, ita topa majolma tumiru rupata, tudos tu pangalahota, asa dirajai deke akana di laut, dot pidong akana martonga tonga langit, dot aka dorbia, rodi sadok tanoon, nang sude gulok-gulok akana manjirir di atas tanoon. Jadi ditopa debata majolmai tumiru rupana ditiruaton debata laho manoppa ibana bawa dohot boru-boru nasida ditopa. Dungi di pasu-pasu debata manasida, nina debata matu nasida, marpinopari mahamu, asa soparhamu, jala gohi hamu sadok tanoon, jala patuduk hamu, jala rajai hamu deke akana di laut, dohot pidong akana martonga tonga langit, rodi sude binatang akana manjirir di atas tanoon. Dungi nina debatama boti mai nunga hulehon tuhamu nasa swaswanan na marparbuehon boni di sadok tanoon rodi sudehau akana marparbue siswanon bahen panganon muna mai. Alai anggo tu sude aka binatang ni tanoon dohot tu aka pidong na martonga tonga langit. Rodi sude na manjirir di atas tanoon, aka na marhosa di bagasan, bulung ni aka suan-suanan, bahen panganon na, gabe manjadi masongoni. Dungi ditilik debatama sude natinopanai jadi nunga denggan situtu. Dungi bot maari torang maari muse ima ari paonopon. Ima sahatna martua maakana tumangihon hatani debata jala naum peopsa. Amen. Marende mahita muse sian buku ende nomor 487 ayat 1 dohot ayat 2. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kembali Tuhan memanggil kami untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Dan kiranya pujian, penyembahan, pengagungan kami berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami berdoa di tengah-tengah pertangyangan ini beserta dengan seluruh orang percaya bersama-sama sehati berdoa di tengah-tengah masa COVID pada saat ini
yang mana virus COVID-19 berada bersama dengan kami, di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa agar kiranya Tuhan terus memberikan kami kekuatan, membimbing, sehingga kami dapat menjalani hari-hari dan kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami memasuki masa yang baru, new normal, kenormalan baru. Berkati setiap kami agar kiranya kami bisa beradaptasi, menyesuaikan diri sehingga bisa melalui, melangkah dan hidup di tengah-tengah masa yang baru ini sesuai dengan arahan dan protokol kesehatan sehingga kami dapat melangsungkan kehidupan kami untuk kami isi bersama-sama dengan pekerjaan, dengan usaha dan bahkan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami mendoakan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, khususnya bangsa Indonesia, dalam mengatasi problematika dampak COVID-19, baik di sisi kesehatan pribadi dan keluarga, baik di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang pangan, dan bidang politik, agar bisa berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Agar kiranya hikmat, kebijaksanaan yang dari surga itu memenuhinya, apapun yang diputuskannya, biarlah itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Khususnya kami mendoakan para medis, sertailah dan berikanlah hikmat, berikanlah kekuatan, baik bagi perawat, bidan, dokter, sukarelawan dalam merawat pasien saat ini, sehingga mereka dapat dengan kesabaran, ketabahan, mendampingi pasien dan pasien melihat bahwa Tuhan menyertainya melalui para medis ini. Demikian juga kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan HKBP Cibubur dimanapun mereka berada dalam aktivitas yang mereka geluti. Berkati pekerjaan, usaha, keluarga, dan kehidupan mereka sehari-hari. Khususnya kami mendoakan jemaat yang sakit agar kiranya diberikan kesehatan dan kesembuhan sehingga melalui kesembuhan ini mereka dapat bersaksi bahwa Tuhan sajalah yang menyembuhkan sakit penyakit mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Malam hari ini kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami sehingga kami dapat kuat menjalani hari-hari dan kehidupan kami. Firman yang akan disampaikan melalui Inang Pendeta Rebeka Boru Utasoid agar kiranya menyentuh hati kami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Marende mahitamuse tapuji tuhata sian buku ende nomor 277 ayat sada rodi ayat 2.
Asini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata mata dohot sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Orasma dihita saluhutna. Icahama dihita hata debata dalam bahasa Indonesia dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34 demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang yang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada zaman dahulu sebelum era industri teknologi, pas foto masih hitam putih ya. TV pun masih hitam putih. Ya masih jadul lah. Akan tetapi sudah banyak orang yang narsis juga pada waktu itu. Bergaya, berfoto dengan celana panjang yang model kampak dulu, yang di bawahnya lebar. Dan itu sangat bangga untuk difoto dan dipajang di ruang tamu. Apalagi zaman sekarang, rata-rata orang sangat narsis dengan dirinya sendiri. Jadi pribadinya jadi sentris, jadi pusat perhatian. Rata-rata siapapun kita kebanyakan sudah kena sindrom lihatlah aku. Itu yang disebut dengan egosentris, berpusat pada diri sendiri alias narsis. Apalagi kalau itu dipamerkan di dunia maya. Ada yang berfoto dengan hewannya yang mahal harganya, berfoto di depan rumahnya yang mengatakan bahwa ini rumah barunya atau mobilnya yang mahal, atau dia menunjukkan begitu luar biasa, bodinya bagus atau ototnya yang kuat luar biasa. Ada yang pamer, dia pergi ke resto yang dia kunjungi yang mahal, yang semuanya dan lain sebagainya. Banyak orang menjadi sindrom lihatlah aku. Jadi berpusat pada diriku sendiri. Dan itu ditayangkan. Kadang-kadang orang sudah kehabisan foto atau kehabisan apa yang harus dia tayangkan. Yang jadul-jadul pun ditayangkan kembali. Dia tidak peduli apakah postingannya itu di dunia maya itu ada yang suka, ada yang turut senang, atau ada yang mencibir.
mungkin ada juga yang haters, ada saja yang tidak suka, ada saja yang iri, ada saja yang tidak mendukung, kerjanya hanya mengkritik, tapi tidak memberikan sumbangsi, hanya memberikan hal-hal yang negatif. Tapi ada banyak juga orang yang tidak peduli dengan itu. Maka ada istilah ya seperti anjing menggonggong, kafilah berlalu. Saudara-saudara yang kekasih, kita mau belajar beberapa hal dalam perikop ini. Beda halnya dengan Yohanes Pembaptis yang sangat merendahkan diri, sangat rendah hati, tidak pernah mau pamer atau menonjolkan diri. Tidak merasa bahwa dia disangka atau ditanyai, diinterogasi oleh orang-orang Yahudi, para imam pada waktu itu, orang Farisi ataupun Sanhedrin, bahkan penguasa datang untuk mengutus bertanya, apakah dia ini seorang Mesias, apakah dia seorang Elia ataukah dia seorang nabi yang sudah dinanti-nantikan oleh orang Israel dalam Ulangan 18. Tapi apa katanya? Dia menjawab, bukan aku bukan siapa-siapa dari semuanya itu. Di dalam hidup kita memang sangat sulit untuk merendahkan diri, ya, merendahkan hati. Sering sekali justru kita memuji atau memberikan dukungan, tapi justru ada kecurigaan atau mungkin juga menjatuhkan. Akhirnya pengutus orang-orang Yahudi itu bertanya, siapakah sebenarnya Yohanes itu? Maka dia menjawab bahwa aku hanya suara yang berseru kepada manusia untuk mempersiapkan jalan bagi raja yang dan akan sudah datang itu. Ucapan Yohanes itu adalah kutipan dari Yesaya 40 ayat 3 yang mengatakan bahwa dia adalah suara yang mempersiapkan jalan Tuhan agar semua dapat menyambutnya. Jadi tugas Yohanes hanyalah untuk mempersiapkan jalan dan untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak katanya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam kesaksiannya yang lain, kata Yohanes bahwa biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar. Begitu luar biasa kesaksian Yohanes untuk menunjuk kepada Yesus bahwa lihatlah dia anak domba Allah. Jadi dia hanya sebuah jari yang menunjuk bahwa sang Mesias itu sudah datang. Yohanes adalah contoh dari orang yang bersedia untuk mengundurkan diri dan dari arena agar Yesuslah yang ditampilkan, Yesuslah yang nampak, bukan dirinya Yohanes. Di sini kita mau belajar bagaimana Yohanes memberikan kesaksian kepada Yesus. Dia mengatakan, jangan lihat aku, tapi lihatlah anak domba Allah, Lamb of God. Melalui perikop ini kita harus dapat memahami bahwa ada perbedaan antara anak domba, sheep, yang biasanya sudah terkenal dalam ibadah Yahudi. Mengapa tiba-tiba Yohanes teringat kepada anak domba, mengatakan dan menunjuk kepada Yesus bahwa dia adalah the Lamb of God, dialah anak domba Allah. Perlu kita mengingat bahwa Yohanes mengingat cerita lama dalam perjanjian lama tentang Paskah yang mengatakan bahwa darah anak domba yang telah disembelih melindungi rumah-rumah orang Israel pada malam hari ketika mereka hendak meninggalkan Mesir. Kita bisa membaca dalam Keluaran 12. Pada malam itu ketika malaikat maut berjalan dan membunuh anak-anak sulung orang Mesir, orang-orang Israel harus memoles ambang pintu mereka itu dengan darah anak domba. Supaya apa? Supaya mereka juga selamat. Dengan melihat darah tersebut, maka sang malaikat maut akan berlalu tanpa membunuh anak sulung di rumah itu. Darah anak domba telah melepaskan mereka dari kematian dan kehancuran. Dan disinilah Yohanes melihat bahwa darah anak domba Paskah
pada waktu itu dapat melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir, dari kematian, dari kehancuran. Lalu bagaimana yang sebenarnya anak domba Allah yaitu Yesus itu sendiri dapat melepaskan kamu dari dosa dan dari maut. Disinilah Yohanes ingin membandingkan darah domba dulu dalam perjanjian lama dengan darah domba Paskah, domba Allah yang sekarang akan terwujud. Saudara, Yohanes adalah seorang anak imam. Dia tentu tahu tentang semua upacara agama di Bait Allah. Dan biasanya itu dikorbankan untuk penghapusan dosa-dosa umat Israel. Setiap pagi dan petang pasti ada seekor anak domba yang harus menjadi korban di Bait Allah untuk dosa-dosa mereka. Tetapi di dalam Yesus ini ada satu-satunya korban yang dapat melepaskan manusia dari dosa dan maut, yaitu dirinya sendiri. Di dalam kitab para nabi ada dua gambaran tentang anak domba. Yeremia mengatakan bahwa tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Dan Yesaya pun mencatat bahwa seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Kalau kedua nabi besar ini saja mendapat penglihatan tentang seseorang yang akan menebus umatnya melalui kesengsaraan, melalui pengorbanan yang ditanggungnya dengan rendah hati dan pengasihan, maka Yohanes dapat melihat ini bukan hanya dengan jiwa dan batinnya, tetapi dengan yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah domba Allah yang telah diimpikan oleh nabi-nabi pada waktu dalam perjanjian lama. Pada waktu kemudian gereja menganggap bahwa gambaran yang termuat dalam Yesaya 53 ini menjadi nubuatan yang paling digemari tentang Yesus dalam perjanjian lama. Bahkan Yohanes Pembaptis inilah orang pertama yang dapat melihat itu dengan mata imannya sendiri. Saudara, pada zaman PL dan perjanjian baru ada zaman pergolakan yang besar di antara golongan Makabeus. Jadi pada zaman itu anak domba, khususnya anak domba yang bertanduk, itu merupakan simbol dari penakluk yang besar. Dan biasanya itu disimbolkan kepada Samuel, kepada Daud, kepada Salomo. Dan itu adalah gambaran sebagai anak domba yang melambangkan orang kuat Allah. Jadi titik berat dalam gambaran ini Yohanes mau katakan bahwa domba itu bukan hanya terletak pada kelemah lembutannya, kelemahannya, tetapi pada kekuatan dan kebesaran untuk menaklukkan musuh. Dan itu hanya diarahkan kepada Yesus yang adalah orang kuat Allah yang berperang melawan dosa. Dan dia menang mengalahkan itu melalui kematiannya di kayu salib. Ungkapan dengan anak domba dalam kitab Wahyu, Yohanes penulis Injil kitab Yohanes dan juga surat-surat Yohanes maupun kitab Wahyu, terutama di kitab Wahyu ada banyak menunjukkan kepada manusia yaitu Yesus anak domba itu. Dan ini menunjuk kepada satu gelar yang luar biasa, menggantikan bahwa kita manusia yang berdosa, Yesus sudah menggantikannya di dalam ataupun di atas kayu salib. Saudara yang kekasih, jadi harus ada pemahaman bagi kita tentang anak domba ini ya, bahwa ini juga adalah menunjukkan kepada manusia yang lemah, yang penuh dosa, yang menderita karena sakit penyakit yang lama terhilang dari hadapan Allah. Karena dosa dan kejahatan yang layak menerima hukuman dan kematian kekal. Tetapi Yesus datang sebagai anak domba Allah itu menggantikan kita di kayu salib. Dialah Yesus yang menanggung hutang dosa kita, menanggung kelemahan kita agar kita memperoleh hidup dan keselamatan kekal. Sekali lagi Yohanes menegaskan tugasnya, yaitu menunjuk dan mengarahkan semua manusia kepada Kristus. Ia sendiri bukan apa-apa. Kristuslah yang pertama dan segalanya. Ia tidak minta tempat atau pujian apapun mengenai dirinya,
Tetapi dia adalah yang membukakan tabir, membukakan tirai panggung supaya orang dapat melihat Yesus yang nampak itu adalah anak domba Allah. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam perikop kita ini adalah datangnya Roh. Pada waktu Yesus dibaptis, terjadi sesuatu yang telah membuat Yohanes benar-benar yakin bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak-bapak gereja purba mengatakan bahwa kejadian itu bisa dilihat oleh mata hati dan jiwa. Tetapi mereka melihat bahwa Yohanes melihatnya sendiri dengan mata iman dan keyakinan. Saudara, di Palestina merpati adalah unggas yang suci. Merpati tidak diburu dan juga tidak dimakan. Seorang Philo mencatat jumlah merpati di Askalon yang begitu banyak sebab memang dilarang untuk menangkap dan membunuhnya. Merpati-merpati itu kelihatan jinak ya. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 kita baca tentang Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Para rabi Yahudi sering mengatakan bahwa Roh Allah terbang, melayang seperti seekor merpati di atas kekacauan asali sambil menghembuskan daya pengatur dan keindahan. Jadi gambaran tentang merpati merupakan gambaran yang dikenal dan disenangi oleh kalangan orang Yahudi. Jadi pada waktu Yesus dibaptis, Roh itu turun dengan kuasanya ke atas Yesus seperti burung merpati. Dan kita melihat bagaimana sebenarnya pemahaman orang Yahudi tentang roh. Kata Ibrani untuk roh adalah ruah yang berarti angin. Bagi orang Yahudi ada 3 pengertian pokok tentang roh. Yang pertama, roh adalah kekuatan, power. Seperti yang terdapat pada angin yang bertiup kencang. Yang kedua, roh adalah hidup. Roh itu hidup, yaitu yang menggerakkan keberadaan manusia. Dan yang ketiga, roh itu adalah Allah sendiri. Kuasa dan hidup roh berada di luar jangkauan kemampuan dan kecakapan manusia. Dan datangnya roh ke dalam kehidupan manusia itu adalah Allah itu sendiri yang datang dalam kehidupan kita. Jadi di atas semua itu roh adalah kekuatan, dunamos. Kekuatan yang mengendalikan, yang memberi wahyu kepada para nabi. Saudara yang kekasih, makanya dalam perjanjian lama juga sudah ada pemahaman tentang roh Tuhan. Kalau kita baca dalam Mika 3, roh Tuhan memenuhi dengan kekuatannya, keadilan dan keperkasaannya. Kalau Yesaya 59 ayat 21 dikatakan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Atau juga Yesaya 61 mengatakan, roh Tuhan ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Dan banyak lagi ayat-ayat tentang roh Tuhan. Begitu luar biasa pemahaman tentang roh Tuhan. Kita boleh mengatakan bahwa roh Allah melakukan 3 hal bagi orang yang didatanginya. Yang pertama, roh Allah itu membawa kebenaran Allah kepada manusia. Kedua, ia memberikan kekuatan, kemampuan untuk dan kepada manusia untuk mengakui kebenaran ketika mereka melihatnya. Dan yang ketiga, ia memberikan kemampuan dan keberanian untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran kepada orang lain. Dan itulah pemahaman bagi orang Yahudi, roh adalah Allah sendiri yang datang masuk ke dalam hidup manusia. Dan begitu juga tentang pemahaman kita dalam minggu-minggu Pentakosta. Datangnya, turunnya Roh Kudus di tiap-tiap hati manusia yang mau percaya kepada Kristus. Saudara yang kekasih, di dalam hubungan dan pada saat sekarang ini, kita mau memahami bahwa apa arti baptisan bagi Yohanes, apa arti baptisan bagi Yesus itu sendiri. Bagi Yohanes,
Pemahamannya yang pertama adalah pembasuhan. Manusia itu harus dibersihkan, dicuci dari segala kekotoran yang melekat pada dirinya. Yaitu dosa-dosanya sendiri. Dan kedua adalah penyerahan diri bahwa orang yang dibaptis meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Dan hidupnya harus lebih baik lagi di kemudian hari. Tetapi baptisan Yesus adalah baptisan roh. Maka kita bisa dikatakan bahwa sesuatu akan terjadi kalau roh itu menguasai manusia. Yang pertama, hidupnya diterangi. Jadi orang yang hidupnya diterangi memiliki pengetahuan tentang Allah. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Maka dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam kehidupan ini. Kemudian orang yang hidup di dalam roh, yang didatangi oleh roh adalah hidup yang dikuatkan. Memberikan kekuatan apapun yang dihadapi di dalam dunia ini yang sangat menakutkan, yang sering mengecewakan. Tetapi roh di situ memberikan pengetahuan yang benar dan memberikan kekuatan kepada setiap orang untuk melakukan kebenaran dan percaya kepada Kristus yang memberikan penghiburan. Dan yang tiga, bahwa roh itu memberikan kehidupan yang memurnikan. Saudara yang kekasih, seringkali doa-doa kita untuk meminta roh hanya merupakan doa-doa yang teologis, formal dan tanpa penghayatan. Tetapi kalau kita benar-benar tahu dan menghayati apa yang kita minta dalam doa, maka doa-doa kita bisa merupakan jeritan yang keluar dari lubuk hati kita. Bahkan tidak terucapkan kita, tidak terkatakan kita. Bagaimana kita mengungkapkan keluh kesah, kepahitan, kekecewaan, mungkin pengharapan yang ada di dalam hidup kita ini. Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang perlu kita perhatikan adalah di zaman Roh Kudus ini, bahwa sebenarnya kita masih sebagai domba yang lemah. Manusia yang lemah yang digambarkan sebagai domba. Anak domba yang penuh dengan dosa, yang terhilang dari hadapan Allah. Yang sering melakukan dosa dan masih senang melakukan dosa. Hari ini ingatlah kembali kepada Yesus yang adalah anak domba Allah itu telah menggantikan dirimu. Yang tadinya harus dihukum mati, mendapatkan hukuman kekal. Tetapi melalui perikop ini Yohanes mau katakan bahwa mari kita tinggalkan dosa-dosa kita. Lihatlah kepada Dia, Yesus, yang adalah anak domba Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Maka melalui perikop ini saya mau mengutip kembali seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 19. Apa yang harus kita tanggalkan, yang harus kita tinggalkan? Yaitu perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Masih banyak daftar-daftar dosa di dalam hidup kita ini. Dan jangan kita sampai murtad oleh karena kemilau dunia yang menawarkan harta, kekayaan, jabatan, ataupun kedudukan, ataupun juga cinta yang bisa menggantikan iman kita. Belum lagi sekarang ada banyak pemimpin-pemimpin umat agama lain yang mau menjungkir balikkan iman kekristenan, yang memutar balikkan dan disiarkan di YouTube, ya. Tapi saya yakin dan percaya saudara seiman sekalian sudah memiliki pengetahuan Alkitab sejak kita dididik dari sekolah minggu hingga saat ini. Disinilah kita mohon Roh Kudus memperbaharui kita. Roh Kudus yang membimbing, menuntun, menolong, menjaga dan memberikan keberanian, menguatkan kita, menghibur kita,
saat kita duka, memberikan sukacita bagi kita saat suka, dan memelihara kita dalam iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, walaupun kita pada saat ini masih dalam pandemi COVID dan memasuki era new normal, saudara yang kekasih, kita diajak untuk terus waspada dan tetap hidup di dalam roh, di mana Allah memberikan berkat-berkatnya, memberikan hikmatnya kepada kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi mengasihi sesama kita. Oleh karena itu marilah kita untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan buah roh, karena kita adalah anak-anak Allah yang hidup di dalam rohnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Mulia tema diho ali Tuhan debata amanami nama bangsa di panua kicang. Todim nabadiai Tuhan nunga dilihoko dihami ganup marsada-sada tuaka naporsea diho. Nunga diajari ho kami Tuhan marnida mamereng marhitema tapartodion nami ya Jesusido anak ni debata banado biru-biru na sumurungi na manobus dosa nami na mangalihon haluaon hami Tuhan sianasa dosa sianasa hamatean. Mulia tema disudia kadingkan di basam todim nabadiaido naung mamurihok kami madidihok kami marhiti api mi asa ias hami tutu jala tahu kami mangulahon lomoni roham. Atong Tuhan ajari mahami jala paingot kami suaram ima suara nito di asa marsaringar asa girgir toktong marsuara di bagasan parwahon nami asa bui kami Tuhan mangulahon lomoni roham jala maninggalhon saluhutna sudiakana sa dosa na mamorati kami mangulahon aka ulon nami. Posdo rohanami Tuhan di zaman namacay sulit apala ditikion say pasu-pasu mahami asa lehon matodim di kami jala pahiras patau rohanami paringgas rohanami laho manghitoko marhiti hatam nabadiai boy kami mangulahon aka ulon nami manang didiapi kami mangula Tuhan bahen sangap di guarmu atong saha diho mahami di bagasan Kristus Tuhan nami mulia tema rohanami diho. Amin. Maredema hita muse laos tapasahat ma peliata sian bukede nomor 560 ayat sada sahat ayat 2. Salud,
ditangyang alia manami. Alia manami na di panua kicang, sai penerpati amakuarmu, sero maharajaonmu, sesaut malomo ni roham, di panua tongaon, songona di panua kicang. Lehon matu hami sadaren hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago, ayhorona punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon salwing lelengna. Amen. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani bata ama, doh parsauran itu di perbadi ama, nama dongani hamu saluhutna. Orasma dihita saluhutna. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Oke.